Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita siapkan puji syukur 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan menghantar umat-Nya dengan selamat dan mencampakkan musuh mereka ke laut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Walaupun mewartakan kebenaran tidak berarti bahwa para rasul segera menerima penghargaan, yang terjadi sebaliknya, mereka berhadapan dengan otoritas yang menghambat pewartaan mengenai kebenaran ini. Seringkali juga terjadi walaupun kita dengan hati yang tulus melayani dan juga mewartakan, kita berhadapan juga dengan kekuatan atau pihak yang tidak senang dengan pewartaan tersebut dan pelayanan tersebut. Namun tentu kita mesti mengadakan pemeriksaan batin atau juga pembedaan roh, apakah memang kita sungguh-sungguh mewartakan dan melayani dengan benar atau belum. Sehingga di sisi yang pertama adalah kita mesti juga memfilter, mungkin ada hal-hal yang benar yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan pelayanan kita. Tetapi kalau kita dengan diskresi dan pemeriksaan batin yang benar, menyadari bahwa yang kita lakukan sudah pada jalur yang tepat, maka kita mesti meminta dan memohon kekuatan Roh Kudus untuk meneguhkan kita dalam pelayanan. Seperti yang dialami juga oleh Rasul Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka bahkan ditangkap dan dihadapkan pada pengadilan. Tetapi adalah kebenaran yang berbicara. Roh Kuduslah yang menjiwai mereka, bukan diri mereka sendiri. Dan mereka yakin bahwa dalam pewartaan tersebut mereka sungguh membawa Yesus Kristus sebagai sang kebenaran yang telah memerdekakan mereka dari ketakutan dan kecemasan. Mari kita mohon roh kebenaran dan keberanian yang sama agar menjiwai kita dalam hidup dan karya pelayanan kita. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabda-Mu dan baik adanya. Semoga dengan kebangkitan Putra-Mu yang mulia, kami Kau ciptakan kembali menjadi manusia baru. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak.
Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Pujilah Kristus. Sebenarnya sangat menarik membaca perikop Injil hari ini. Kalau kita mengingat konteks di mana Yesus yang bangkit meminta para muridnya untuk kembali ke Galilea. Dan yang disebut sebagai Danau Tiberias sama dengan Danau Galilea yang kita kenal. Danau Tiberias atau Danau Galilea memiliki luas kurang lebih 21 kali 12 km. Nampak sepintas seperti lautan. Dan itu bisa kita gunakan sebagai lambang kehidupan para murid. Di sana mereka punya banyak kenangan manis dengan Tuhan. Mereka dipanggil sebagai penjala manusia dari profesi sebagai nelayan, juga di pantai Danau Galilea inilah. Tetapi yang menarik adalah kendati mereka kembali ke Galilea, mereka mengalami kehampaan, dan itu dilambangkan bahwa mereka pergi menangkap ikan. Dari penjala manusia kembali menjadi penjala ikan, itu bukan peningkatan, itu penurunan, kembali ke profesi awal. Seperti orang kehilangan motivasi kehidupan, mereka tidak tahu harus berbuat apa selain kembali menjadi seorang penjala ikan. Dan kendati mereka juga melakukan hal yang dulu mereka lakukan, kenyataannya mereka mengalami yang disebut kehampaan. Mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Anda bisa membayangkan situasi hidup yang demikian. Orang merasa betul-betul kesepian, merasa hidupnya tidak ada artinya. Tetapi kalau kita kemudian membaca lebih lanjut, kita baru sadar bahwa situasi kehampaan itu terjadi karena mereka tidak punya Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan banyak orang seperti ini, hidup dalam kehampaan. Orang bisa duduk dalam gereja, tapi mengalami kehampaan. Orang bisa mendengarkan sabda Tuhan, tapi mengalami kehampaan. Kenapa? Karena mereka duduk sendiri. Atau karena mereka merayakan perayaan iman itu tidak terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga orang pulang dari gereja pun atau selesai berdoa pun tetap mengalami yang disebut kehampaan. Orang hidup dalam keramaian, di dalam komunitas, dalam keluarga, tapi mengalami kehampaan. Dan sebenarnya banyak manusia zaman sekarang ini terdiskoneksi dengan dirinya dan dimensi spiritual kehidupannya. Tetapi pengalaman murid yang dikasihi Yesus mengajak kita untuk terkoneksi kembali dengan Tuhan. Dialah satu-satunya murid yang mengenal itu adalah Tuhan. Padahal kalau kita baca Injil ini, banyak murid yang lain juga berdiri di pantai, bukan hanya Yesus. Tetapi murid yang dikasihi Tuhan berada cukup jauh dari pantai dan dia tahu itu Tuhan. Maka panggilan kita di masa Paskah ini juga adalah kembali terkoneksi dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, supaya kita memiliki sensibilitas, punya kepekaan terhadap kehadiran Tuhan. Banyak manusia menjadi makhluk yang superficial. Kita sibuk luar biasa atau nampaknya sangat sibuk, tapi kita sebenarnya telah kehilangan sense kepekaan terhadap kebutuhan kita secara spiritual dan kehadiran yang ilahi di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga sebagai makhluk yang sibuk, kita tidak lupa untuk mengisi tangki rohani kita agar hidup kita tidak menjadi hampa. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami mengambil bagian dalam keilahian Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah hadir melalui roti dan anggur yang kami persembahkan ini, dan kumpulkanlah kami sebagai satu umat berkat kebangkitan mulia Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam raya yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likwada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Mari silakan makan." Lalu diambilnya roti dan diberikannya kepada mereka,
Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Yesus Putramu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam Ekaristi. Dampingilah kami agar dapat selalu menghayati iman kami akan kebangkitan Putramu sepanjang hidup kami, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita dan juga seluruh rencana kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 535:30. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia.